Jadi itu Osman Gulzi, Osman satu itu menjadi wasis dari Usman. Osman ini Ayatul anaknya Sulaiman. Dulu hanya kabinet keluarga. Jadi itu Osman Gulzi, Osman satu itu menjadi wasis dari Usman. Osman ini Ayatul anaknya Sulaiman. Dulu hanya kabinet keluarga, terus membesar akhirnya menjadi seperti kerajaan. Nah, Osman satu itu mendapatkan mimpi besar dari bapaknya terus begitu. Dan kalau ini dihitung dari jarak Osman kepada Rasulullah SAW itu butuh waktu sekitar 600 tahun. Dari hadis tadi sampai turun ke Osman itu 600 tahun. Dan ternyata dari Osman sampai ke Mehmet butuh waktu, satu catatan butuh 220 tahun. Jadi kurang lebih butuh waktu 820 tahun sampai mimpi besar itu bisa diwujudkan. Lama atau sebentar? Begitulah kurang lebih gambaran mimpi besar peradaban. Tidak bisa sebentar, memang lama. Dan ini juga membuat kita jadi bertanya-tanya, kenapa sebegitu lamanya? Apakah tidak pernah ada usaha pembebasan sebelumnya? Ternyata tercatat ada kurang lebih 5 kali upaya pembebasan. Pertama di masa Khulafaur Rasyidin, Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan, tentu berarti pasukannya adalah para sahabat. Utsman bin Affan satu sahabat yang dijamin masuk surga, satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Sangat kredibel atau tidak? Sangat dahsyat atau tidak? Jaminan mutu. Pasukannya para sahabat. Para sahabat itu disebut oleh Rasul ashabikan wujud. Sahabat itu seperti bintang di langit. Artinya sempurna. Tapi mengapa masa Utsman bin Affan tidak berhasil melakukan pemberontakan? Jawabannya cuma satu, karena Allah berunturkan Bismillah dan Nasrullah, izin dan pertolongan Allah. Diteruskan Muawiyah 2 kali, bahkan kali kedua membawa serta sahabat yang menjadi perawi hadis tadi. Siapa namanya? Sudah sepuh 80 tahun. Saya lupa namanya. Ya. Yang kemudian beliau mengatakan bahwa aku meskipun aku sudah sepuh, kalau aku meninggal dunia, maka akan aku di tempat yang paling dekat dengan tembok Konstantinopel. Abu Ayyub al-Ansari dan seterusnya. Ternyata tidak bisa. Kata-katanya cuma 2. Maka sejak itu yang ada di kepala Muhammad Al-Fatih, bahasa saya adalah gimana caranya supaya izin dan pertolongan Allah itu turun. Nah, dari film tadi juga kita mendapatkan gambaran bahwa mimpi besar itu identik dengan kepemimpinan. Kepemimpinan seperti apa? Kepemimpinan yang bahasa sekarang kepemimpinan yang transformasional, mengajak orang untuk berubah menjadi sesuatu yang seperti yang maunya Allah. Menjadi orang yang seperti maunya Allah itu sama sebetulnya dengan menjadi pemimpin Ansarullah. Kok bisa? Karena definisi Ansarullah adalah penolong agama Allah. Kalau kita membaca surat Muhammad Al-7, definisi Ansarullah adalah termasuk di dalamnya adalah menegakkan syariat. Ketika kita memimpin seseorang untuk menegakkan syariat, maka sesungguhnya kita sudah masuk kategori pemimpin Ansarullah. Dan tidak ada satupun pemimpin kebenaran Islam kecuali memang dia pemimpin Ansarullah. Dan kita tidak hadir di sini kecuali kita punya DNA ini. Dari mana DNA yang kita dapat? Kita mendapatkan Islam dari jalur wali Songo. Wali Songo itu ada 6 generasi. Kalau di buku sejarah cuma Songo 9. Tapi kalau teman-teman itu berkesempatan ke Masjid Jumat, itu ada bagian bagus banget menjelaskan bahwa Wali Songo itu diturunkan oleh Utsmani tahun 1400-an berjenjang sampai 6 generasi. Jadi ada kabar-kabar hoax yang ditiupkan yang sebenarnya namanya hoax tidak benar. Kemudian yang kedua, di dalam setiap mimpi besar, boleh buka bukunya, boleh buka handphonenya, catat baik-baik
pengamatan saya selalu ada doa dan mimpi besar di setiap dibalik nama kita. Humahatun itu berkata kepada Mehmet II. Bagaimana dia berkatanya? Apakah Mehmet II sudah lahir? Belum. Mehmet II masih ada di dalam kandungan. Humahatun membawa dirinya menuju ke sebuah dataran yang lebih tinggi di Edirne menghadap Konstantinopel, lalu sambil mengelus-elus perutnya beliau mengatakan, wahai anakku, namamu adalah nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang pernah mengatakan bahwa benteng itu pasti akan ditaklukkan dan engkaulah yang akan menaklukkan. Hari ini istri kita kalau sedang hamil, apa yang dipegang? Perutnya. Apa yang disampaikan? Seperti keluar sakit, jangan lama di perut, beda dengan ini. Maka nama adalah doa. Nah, survei saya membuktikan di sekolah saya mengampu kelas 7, kelas 10 untuk memberikan workshop lebih besar. Hampir setengah dari siswa yang saya minta untuk menuliskan namanya dan menuliskan arti namanya tidak tahu arti namanya. Lalu saya minta mereka untuk kembali ke orang tua, tanyakan pada orang tua. Setelah itu kembali setengahnya dan mengatakan orang tuanya tidak tahu arti nama anak. Akhirnya Februari tahun lalu saya berputar ke 4 cabang yang kami punya di Bandung, di Banjar, di Lampung, satu lagi Malang. Saya kumpulkan orang tua siswa, lalu saya uji, tuliskan nama bapak dan ibu dan tuliskan arti namanya. Hasilnya memang setengah dari mereka tidak tahu arti nama. Jadi bagaimana kita mau menitipkan mimpi besar kalau nama saja kita tidak tahu. Nah, yang kedua, ternyata mimpi besar memberikan kekuatan. Kita uji ya, masih serius apa enggak nih? Baca sama-sama, 1, 2, 3. Kurang semangat, kopinya nggak kerasa. 1, 2, 3. Mimpi besar itu hanya untuk orang besar. 2. Hanya orang besar yang punya. Atleti del Norte!